Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi presentasi kami dengan mata kuliah metodologi penelitian yang beranggotakan saya Habib Uzair Lubis dan teman saya ada Rehan Aditya, Andreas Julian Mahesa, Abdurrahman Jailani, dan Muhammad Edo Aldo Fahrozi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu blockchain. Blockchain adalah database terdesentralisasi yang memungkinkan entitas untuk berinteraksi tanpa saling percaya. Penggunaannya ini tidak terlepas dari Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Orang dan organisasi memiliki kemampuan untuk berdagang secara langsung satu sama lain tanpa bank atau organisasi perantara lainnya. Karena itu, blockchain diharapkan dapat mengubah cara kita melakukan transaksi nilai global. Pentingnya untuk mengeksplorasi apa yang mungkin ditawarkan teknologi baru ini di sektor energi. Jelas bahwa dalam pekerjaan ini kita akan fokus pada transaksi energi dan operasi jaringan listrik secara umum, bukan transaksi moneter murni. Proyek blockchain. Yang pertama itu ada testbed, adalah proyek pertukaran staf riset dan inovasi RISE di bawah Horizon pada tahun 2020. Fokus utama dalam proyek ini adalah untuk mengatasi kesulitan transmisi data dalam smart grid. Yang kedua itu adalah P2P Smart Test, adalah proyek aksi inovasi Horizon 2020 yang sudah selesai, menyajikan tinjauan proyek perdagangan energi P2P yang ada. Kesimpulan dari tinjauan tersebut termasuk keyakinan bahwa blockchain dianggap sebagai teknik yang sangat menjanjikan yang dapat menyederhanakan sistem pengukuran dan penagihan pasar perdagangan energi P2P. Yang ketiga yaitu ada CROSSBO, adalah singkatan dari Cross Border Management of Variable Renewable Energies and Storage Units Enabling International Wholesale Market. Tujuan utama adalah pengembangan dan penyebaran serangkaian solusi teknologi yang akan memungkinkan peningkatan penggunaan sumber daya bersama untuk mendorong jaringan transmisi manajemen lintas batas energi di variabel dan unit penyimpanan. Yang keempat ada Defender. Defender merupakan sebuah proyek inovasi Horizon 2020 mempelajari keamanan, ketahanan, dan pembenahan diri infrastruktur energi kritis dengan desain. Yang kelima yaitu ada eDream, adalah proyek penelitian Horizon 2020. eDream bekerja pada desain ulang, pendekatan pasar tradisional, dan operasi jaringan pintar. Yang keenam adalah Silvergate. Silvergate atau MSJ Arise mempelajari ancaman keamanan yang melekat pada smart grid dari sektor TIK. Masalah privasi dan kerantunan baru terikat dengan karakteristik khusus dari infrastruktur smart grid. Banyak negara yang memberikan peluang untuk mendanai proyek-proyek yang melibatkan blockchain dan energi. China dan Amerika adalah pemimpin dalam proyek tersebut. Dalam upaya kewirausahaan, untuk memanfaatkan dompet perangkat keras Ledger untuk mata uang kripto dan untuk merekam data dengan aman di blockchain agar dapat digunakan dalam aplikasi terdesentralisasi lainnya di masa depan, seperti penelusuran energi, perdagangan, P2P, crowdfunding, dan beberapa lainnya. Target utamanya adalah membangun perangkat dan sistem operasinya yang akan memberikan solusi global menjadi blockchain agnostik dan kompatibel dengan sejumlah implementasi blockchain. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya yaitu Andreas. Kepada Andreas dipersilahkan. Adapun upaya kewirausahaan yang dipilih dari industri energi yang mengeksploitasi teknologi blockchain. Yang pertama, PJM Environmental Information Service. Yang kedua, Blockchain Microgrid. Yang ketiga, Power Edgar. Yang keempat, Electron. Yang kelima, Grid. Adapun alasan mengapa kita harus menggunakan blockchain. Yang pertama, transaksi yang aman dan transparan antara banyak pengguna dan sumber kepemilikan terdistribusi. Yang kedua, perdagangan energi terdistribusi otonom dengan biaya operasi rendah dan konsolidasi desain hampir seketika. Yang ketiga, sistem tanpa kepercayaan tanpa perlu intervensi atau interpretasi oleh pihak ketiga manapun. Adapun beberapa manfaat menggunakan blockchain di sektor energi. Yang pertama, peningkatan pembiayaan untuk sumber energi, distribusi, dan penyimpanan baterai.
Yang kedua, solusi untuk masalah insentif terpisah dengan properti multi pemilik. Yang kedua, penyediaan platform terdesentralisasi untuk menghasilkan dan berbagi kekuasaan. Adapun evaluasi karya di blockchain, yang pertama ada baterai. Penyimpanan baterai di pasar energi peer-to-peer lokal secara khusus penulis mengevaluasi manfaat yang diperoleh pengguna akhir dalam desain pasar di mana mereka dapat bertukar energi peer-to-peer dalam kasus rumah yang memiliki kemungkinan untuk menggunakan baterai milik pribadi atau baterai milik komunitas. Yang kedua ada respon permintaan. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan untuk program respon permintaan melalui kontak pintar. Implementasi kerangka kerja ini didasarkan pada pertukaran energi dan informasi peer-to-peer di pasar sistem. Yang ketiga ada kendaraan listrik. Secara khusus, Tizong menjelaskan sistem pengisian kendaraan listrik yang mencakup komponen prioritas dan mata uang kripto. Kedua komponen tersebut digunakan untuk memberikan insentif kepada pengguna kendaraan listrik untuk secara kolektif mengisi daya pada saat-saat dengan pembangkit ras yang tinggi. Komponen prioritas memberikan insentif non-moneter, sedangkan komponen mata uang kripto memberikan insentif moneter kepada pengguna insentif non-moneter termasuk menghemat waktu pengguna dan memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk memilih waktu pengisian daya dibandingkan pengguna lain. Blockchain digunakan untuk integrasi komponen mata uang kripto. Yang keempat ada keamanan dan privasi. Penulis mencoba untuk mengadaptasi aplikasi blockchain dan kontrak pintar untuk meningkatkan tahanan cyber, smart grid, dan mengamankan aplikasi energi transaktif. Penulis mengklaim bahwa kombinasi dari building to grid cyber tested bed dan kampus yang terhubung adalah lingkungan yang drastis untuk simulasi aplikasi blockchain untuk energi transaktif. Simulasi dalam lingkungan yang drastis seperti itu akan membantu peningkatan keadaan semi dan menggunakan blockchain untuk menciptakan jaringan yang lebih tangguh. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi kedua yaitu tentang survei blockchain dari perspektif aplikasi, tantangan, dan peluang yang akan dijelaskan oleh Edo. Kepada Edo dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kedua yaitu dari materi yang kedua. Yaitu pertama yaitu tentang survei blockchain dari perspektif aplikasi, tantangan, dan peluang. Pengertian blockchain. Blockchain adalah teknologi yang awalnya dibuat untuk mendukung cryptocurrency terkenal Bitcoin. Bitcoin pertama kali diusulkan pada tahun 2008 dan diimplementasikan pada tahun 2009 oleh Nakamoto. Sejak itu telah melihat pertumbuhan besar dengan pasar modal mencapai 10 miliar dolar pada tahun 2016. Proses transaksi pada blockchain. Yang pertama yaitu proses transaksi pada blockchain adalah transaksi blockchain dapat didefinisikan sebagai unit kecil dari tugas yang disimpan dalam catatan publik. Catatan ini juga dikenal sebagai blok. Blok-blok ini dieksekusikan, diimplementasikan, dan disimpan dalam blockchain untuk validasi oleh semua penambang yang terlibat dalam jaringan blockchain. Setiap transaksi sebelumnya dapat ditinjau setiap saat, tetapi tidak dapat diperbarui. Setiap transaksi sebelumnya dapat ditinjau setiap saat, tetapi tidak dapat diperbaharui. Yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi dalam sistem transaksi terpusat konvensional, setiap transaksi perlu divalidasi melalui agen terpercaya pusat, misalnya bank sentral. Oleh karena itu, desentralisasi membutuhkan kepercayaan yang merupakan masalah utama bersama dengan ketahanan angkat, ketersediaan, dan kegagalan di mana arsitektur blockchain peer-to-peer yang terdesentralisasi bisa menjadi solusi yang lebih baik. Tidak seperti sistem terpusat, transaksi dalam jaringan blockchain dapat dilakukan antara dua rekan atau P2P tanpa autentikasi oleh agen pusat. Selanjutnya yaitu persistensi. Blockchain menyediakan infrastruktur di mana kebenaran dapat diukur dan memungkinkan produsen serta konsumen untuk membuktikan bahwa data mereka asli dan tidak diubah. Misalnya jika blockchain terdiri dari 10 blok, maka blok nomor 10 terisi hash dari blok berikutnya sebelumnya. Dan untuk membuat blok baru, informasi dari blok saat ini digunakan. Oleh karena itu, semua blok terhubung satu sama lain dalam rantai yang ada. Bahkan transaksi tersebut terkait dengan transaksi sebelumnya. Selanjutnya itu anonimitas.
dimungkinkan untuk berinteraksi dengan jaringan blockchain dengan alamat yang dibuat secara acak. Seorang pengguna dapat memiliki banyak alamat dalam jaringan blockchain untuk menghindari pengungkapan identitasnya. Dan selanjutnya yaitu auditabilitas. Semua transaksi yang terjadi dalam jaringan blockchain dicatat oleh buku besar terdistribusi digital dan divalidasi oleh stempel waktu digital. Akibatnya dimungkinkan untuk mengaudit dan melacak catatan sebelum dengan mengakses node manapun di jaringan. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Rehan Aditya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu aplikasi blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk beragam sel aplikasi. Penting untuk dipahami bahwa Bitcoin tidak sama dengan blockchain. Sebaliknya, ini adalah salah satu aplikasi teknologi blockchain yang paling sukses. Bitcoin adalah mata uang digital kriptografi yang ditransaksikan melalui jaringan blockchain terbuka, publik, dan anonim. Namun, para ahli mengklaim bahwa teknologi ini dapat diimplementasikan untuk menemukan solusi untuk domain yang berbeda seperti perawatan kesehatan, pemungutan suara, manajemen identitas, tata kelola, rantai pasokan, sumber daya energi, dan sebagainya. Selain itu, beberapa visioner juga memprediksi bahwa blockchain dapat mempengaruhi ranah digital yang mirip dengan internet. Ketika internet pertama kali muncul, kami tidak tahu bagaimana hal itu akan mengubah hidup kami selamanya. Dari ponsel pintar yang pesan teks hingga streaming film dan konferensi video dengan orang-orang yang dicintai. Serta untuk menghadiri rapat dan wawancara, tidak ada yang tahu bagaimana dunia akan berubah dengan penemuan internet. Yang A adalah perawatan kesehatan. Teknologi buku besar terdistribusi memiliki potensi untuk mengubah layanan kesehatan. Blockchain dapat digunakan untuk ketelusuran obat dan manajemen data pasien. Pemalsuan obat merupakan masalah utama dalam industri farmasi. Laporan dari Organisasi Pendanaan Penelitian Kesehatan mengungkap bahwa 10% sampai 30% dari obat-obatan yang dijual di negara berkembang melibatkan obat palsu. Diperkirakan oleh WHO bahwa 16% obat palsu memiliki bahan yang salah, sementara 17% mengandung bahan dasar yang tidak tepat. Yang B, industri energi. Salah satu kegunaan utama blockchain dalam aplikasi terkait energi adalah di microgrid. Sebuah microgrid adalah satu set lokal sumber daya listrik dan beban terintegrasi dan dikelola dengan tujuan meningkatkan produksi energi dan efisiensi konsumsi dan kehandalan. Sumber tenaga listrik dapat didistribusikan pembangkit listrik, stasiun energi terbarukan, dan komponen menyimpan energi di fasilitas yang dibuat dan memiliki oleh organisasi atau penyedia energi yang berbeda. Pasar saham. Teknologi blockchain dapat memecahkan masalah untuk sistem pasar yang terfragmentasi, seperti interoperabilitas, kepercayaan, dan transparansi. Karena peran perantara, proses regulasi dan izin perdagangan operasional dibutuhkan lebih dari 3 hari untuk menyelesaikan semua transaksi. Selanjutnya, voting. Blockchain dapat digunakan di berbagai bidang sebagai solusi untuk masalah yang mungkin dimiliki database standar. Salah satunya masalah dapat dilihat dalam pemungutan suara. Baru-baru ini terungkap bahwa produsen mesin pemungutan suara utama Amerika Serikat telah memasang remote mengakses perangkat lunak pada beberapa sistem. Perangkat lunak ini diizinkan untuk perubahan suara pada saat perhitungan total. Pertanggungan. Blockchain dapat digunakan untuk mendukung transaksi pasar asuransi antar klien yang berbeda, pemegang polis, dan perusahaan asuransi. Blockchain dapat digunakan untuk bernegosiasi, membeli, mendaftar polis asuransi, mengirim dan memproses klaim, dan mendukung kegiatan reasuransi dan asuransi perusahaan. Manajemen identitas. Di dunia nyata, identitas pribadi dapat diverifikasi menggunakan dokumen identitas seperti SIM, KTP kartu, dan paspor. Namun, hampir tidak ada yang efektif sistem yang setara untuk mengamankan identitas online. Blockchain dapat memberikan pendekatan untuk menghindari kekhawatiran ini. Ini teknologi dapat digunakan untuk membuat platform untuk melindungi identitas individu dari pencurian atau mengurangi penipuan kegiatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abdurrahman Zailani. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Trust Finance.
memfasilitasi proses trade finance dengan menggunakan letter of credit atau LC sebagai metode penyelesaian pembayaran yang telah terbukti efektif untuk mitigasi risiko, namun karena kompleksitas proses, biaya tinggi, dan penundaan kontrak, itu masih tidak mencakup kurang dari 1/5 dari perdagangan internasional. Dengan meningkatnya waktu dan biaya untuk menerbitkan LC, menjadi kurang menarik bagi para pedagang terkait transaksi yang bernilai rendah. Kejadian ini membuat bank bingung serta berkontribusi pada kebangkitan perdagangan terbuka. Trade-off dan tantangan teknologi blockchain, kinerja dan skalabilitas, cryptocurrency dan solusi berbasis blockchain untuk model bisnis yang berbeda semakin populer. Namun, adalah kekhawatiran tentang apakah itu bisa bertemu dengan meningkatnya permintaan yang datang dari berbagai sektor bisnis dan pemerintah, terutama mengenai kinerja dan skalabilitas. Baru-baru ini, para peneliti sedang bekerja untuk mengatasi masalah skalabilitas mengenai jumlah replika di jaringan serta masalah kinerja seperti throughput atau jumlah transaksi per detik, dan latensi wajib waktu untuk menambahkan blok transaksi di blockchain. Meningkatkan jumlah replika dapat berpengaruh pada throughput dan latensi karena jaringan perlu berurusan dengan peningkatan jumlah pertukaran pesan dan pengolahan. Meskipun protokol seperti POW dapat memastikan skalabilitas, ia menderita throughput rendah dan tinggi latensi. Privasi. Blockchain dianggap memberikan keamanan dan privasi pada data pribadi yang sensitif karena pengguna dapat melakukan transaksi dengan alamat yang dihasilkan alih-alih menggunakan identitas asli. Namun, beberapa peneliti menyarankan bahwa blockchain mungkin rentan dalam hal privasi transaksional karena kunci publik untuk memulai transaksi terlihat oleh rekan jaringan. Meskipun diklaim bahwa rekan dapat menjadi anonim di jaringan blockchain, beberapa studi terbaru pada platform Bitcoin telah menunjukkan bahwa riwayat transaksi dapat dikaitkan untuk mengungkapkan identitas asli anggota. Interoperabilitas. Dari laporan Deloitte 2018, dapat diamati bahwa banyak industri saat ini tertarik untuk mengadopsi teknologi blockchain. Namun, tidak ada protokol standar yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan berintegrasi satu sama lain. Situasi ini disebut kurangnya interoperabilitas dan berdampak buruk pada pertumbuhan industri blockchain. Kesimpulannya, dalam makalah ini kemungkinan dan manfaat blockchain bersama dengan pengorbanannya dibahas melalui studi survei komparatif. Selain itu, proses transaksi, arsitektur sistem, area aplikasi, dan mekanisme konsensus blockchain juga dijelaskan. Masih banyak masalah terbuka yang perlu diteliti dan dianalisis lebih lanjut untuk membuat aplikasi industri yang lebih dapat diterapkan dan efektif yang dapat sepenuhnya memanfaatkan pengguna blockchain dan mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.